Sembilan senjata tradisional Aceh yang melegenda sampai saat ini. Selain memiliki kebudayaan, khas makanan dan tempat wisata yang ada di Aceh juga memiliki senjata tradisional. Ada beberapa senjata tradisional Aceh yang dirangkum dengan lengkap. Anda bisa menyimak video berikut ini keterangannya. Senjata khas Aceh ini juga digunakan untuk melawan penjajah Belanda di masa lalu. Dan beberapa alat tersebut digunakan untuk keperluan lain seperti alat masak, berkebun, atau berburu hewan hutan. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang senjata tradisional Aceh, beri support dulu kepada tim Informasi Asia agar kami selalu semangat dalam membuat video-video terbaru lainnya. 1. Senjata siwah. Siwah merupakan senjata khas Aceh yang mirip dengan rencong, yang juga merupakan senjata khas Aceh untuk menyerang Belanda. Siwah dan rencong hampir sama buntutnya, akan tetapi siwah lebih panjang dan lebih besar daripada rencong. 2. Rencong. Rencong merupakan senjata yang dipakai oleh Sultan pertama Aceh, Sultan Ali Muhayyad Shah. Rencong ini selalu diselipkan di pinggang Sultan Aceh. Masyarakat pun menggunakan rencong sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Sebuah senjata tradisional Aceh yang melegenda sampai saat ini di Aceh. 3. Mepucuk. Mepucuk adalah senjata khas yang dimiliki orang Aceh, dan senjata ini sering digunakan untuk kesenian atau acara adat, dan mempercontohkan juga bisa digunakan di acara resmi seperti perkawinan dan lainnya. 4. Mecugi. Mecugi atau yang sering disebut cugi merupakan senjata khas Aceh yang tergolong dalam jenis rencong dan memiliki gagang yang dibuat dari penahan dan mempunyai perkekat yang berfungsi memudahkan penggunanya saat menusuk atau menikam di badan lawan. Lima. Pedang atau dalam bahasa Indonesia pedang. Pedang khas Aceh atau pedang pada umumnya digunakan sebagai perlengkapan dalam pertempuran. Biasanya pedang disandingkan dengan rencong. Pedang berada di tangan kanan yang berguna untuk menebas dan menghentakkan lawan, sedangkan rencong ada di tangan kiri yang berguna untuk menikam lawan. Senjata tradisional Aceh. Pedang ini memiliki bermacam-macam jenis yang dibedakan dari gagangnya. Berikut ini jenis pedang-pedang Aceh. Enam. Pedang tumpang jingki. Pada senjata khas Aceh ini mempunyai gagang pedang yang menyerupai mulut terbuka. 7. Pedang ulai mengapit. 8. Pedang ulai tapak kuda atau dalam bahasa Indonesia telapak kuda. 9. Pudoi.
Rencong yang disebut Pudoy ini dikarenakan terkesan rencong yang belum selesai dan mempunyai gagang yang pendek juga lurus. 10. Rencong Mukure. Mukure yang memiliki hiasan pada bagian matanya. Hiasan tersebut berupa gambar limpah, ular ataupun lainnya. 11. Meriam Seri Rambai Iskandar Muda. Salah satu bukti sejarah kejayaan di masa pemerintahan Iskandar Muda yang masih tersisa saat ini ialah Seri Rambai, meriam yang diletakkan dan berhadapan ke Laut Penang, Malaysia. Sebenarnya masih banyak lainnya senjata khas orang Aceh saat melawan Belanda dulu. Sebelum Indonesia merdeka, Aceh lebih dulu berdaulat dan bermartabat. Aceh adalah sebuah negeri yang sekarang ini sudah jadi provinsi. Pada dahulunya Bung Karno datang ke Aceh untuk berminta bergabung dengan negara Republik Indonesia. Namun ada ulama yang tidak setuju untuk bergabung dengan Indonesia. Namun pada masa itu Daud Bereh tidak mendengarnya. Ulama Aceh padahal sudah menjelaskan, jangan Bereh, karena kita nanti ditipu oleh bangsa orang Jawa itu. Kalau misalnya kita ingin membantu mereka, silahkan saja. Namun kita jangan sekali-sekali untuk bergabung dengan negara Republik Indonesia tersebut. Karena nanti masa depan keturunan kita Aceh akan selalu mengalami kekurangan dan ketimpangan dengan negara Republik itu. Daud Bereh pada masa itu tidak mendengarnya. Ia tekan mengasihi Aceh kepada Indonesia. Namun tak lama kemudian pernyataan ulama itu terbukti. Pada masa itu penyesalan demi penyesalan datang pada Daud Bereh. Setelah bergabung, Daud Bereh langsung merasa menyesal dikhianatinya oleh pemerintah pusat pada kala itu. Akhirnya Daud Bereh kembali naik ke hutan, melakukan pemberontakan kepada pemerintah Indonesia untuk mengembalikan negara Aceh. Maka dari itu, masyarakat Aceh selalu dalam keadaan berperang dari masa Belanda sampai sekarang ini, seperti Perang Cubu, Perang Salib, dan perang-perang lainnya sebelum Belanda. Hingga sampai AM dan Tunku Hasan Muhammad Tiro mendirikan gerakan Aceh Merdeka untuk mengembalikan kedaulatan Aceh pada NKRI. Nah, itulah beberapa sejarah bangsa Aceh yang masih tenggelam. Namun insya Allah kita akan menggali dan mengkajinya kembali. Terima kasih telah mengikuti tim Informasi Asia. Dan jangan lewatkan video-video terbaru lainnya.